kita kepada Tuhan. With all I am, with all I am. Jangan taruh tangan di hatimu saat ini. Tuhan, mungkin iman kami hanya sebiji sesawi, tetapi besar kuasanya. Tuhan, hari ini di bulan ke-11 minggu terakhir November, kami hanya ingin mengucap syukur bahwa berkat Tuhan cukup bagi kami. Setiap hari, setiap pagi rahmat-Mu baru setiap pagi. Tuhan, terima kasih. Ajar kami enggak hanya percaya, tapi mempercayakan hidup dan masa depan kami dalam tangan-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bicara kepada kami pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, Amen. Amen. Come on, berikan tepuk tangan sebelum duduk. God bless you all. Have a seat. Silakan duduk, saudaraku dikasih Tuhan. Welcome to the church. Happy Sunday everybody. Semuanya sehat, amin. Tetap jaga kesehatan. Sedang peak banget. Akhirnya istri saya kena juga. Dia menjaga luar biasa. Tapi minggu lalu dia harus absen ke gereja karena terpapar walaupun cuma 3-4 hari. Tapi kita percaya hari-hari ini Tuhan izinkan setiap kali, setiap proses, setiap problem membuat kita lebih kuat. Katakan amin. Jadi orang habis kena COVID, imunnya lebih naik. Kita percaya itulah Tuhan kita. Seringkali Tuhan izinkan virus-virus datang dalam hidup kita. Waktu kita jaga imun kita, maka justru kekebalan makin hari makin kuat, makin bisa menghadapi setiap gelombang. Katakan amin. Nah, hari ini Pastor ingin menutup series daripada tahun 2022. Ingat tahun ini kita sedang belajar paradigma baru untuk berkembang. The new paradigm for expansion. Dan saya percaya berkembang bukan hanya menjadi sudah konglomerat, tetapi one step better. Satu langkah menjadi baik adalah ekspansi buat saudara. Katakan yes. Dan saya berdoa, saya harapkan paling tidak ada satu langkah membuat saudara lebih baik tahun ini. Membuat saudara lebih efektif bekerja. Membuat saudara lebih dekat sama Tuhan. Membuat saudara lebih lagi bisa self-control. Membuat saudara lebih lagi bisa menjadi garam dan terang di keluarga saudara. Bisa lebih lagi satu step melihat the whole family worship Jesus. Dan saya percaya tahun ini kita belajar dan selama 3 bulan dan 2 bulan terakhir ini kita sedang belajar di ujung daripada why kita harus berkembang supaya kerajaan Allah ditegakkan. Katakan amin. The kingdom of God. Dan kita sedang bicara mengenai bulan ini dominion. Satu memang rasa dominan, mendominasi. Tapi dominion yang dibuat oleh Tuhan bukan untuk menjajah. Tapi untuk membuat semua menjadi lebih baik. Dan hari ini, let me close this year. Dari ujung kenapa kita ekspansi. Kenapa kita punya dominion. Karena Tuhan mau kita menghadapi dan membawa transformation. Semua bilang transformation. Transformasi adalah perubahan drastis. Katakan drastis. Perubahan drastis dalam bentuk pada seseorang atau satu komunitas atau satu bangsa atau satu keadaan. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan sanggup lewat Alkitab, lewat seluruh sejarah daripada Bible, sejarah gereja, bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan transformasi. Tuhan bisa merubah dari begitu buruk menjadi begitu baik. Dan kalau saya boleh pakai kacamata transformasi dalam kata rohani adalah perubahan drastis pada seseorang atau satu komunitas ke arah yang lebih baik. Berapa saudara ingin keluargamu berubah secara drastis ke arah lebih baik? Angkat tangan saudara. Berapa saudara ingin bisnismu berubah ke arah lebih baik? Angkat tanganmu saat ini. Semua kita. We want transformation. Dan saya percaya inilah yang saya akan buka saudara dengan begitu singkat dan begitu sederhana dalam 26 menit ke depan. Kenapa gereja kita harus kembali, mau tidak mau,
berdoa untuk transformasi. Yesaya 32 ayat 12 sampai 18. Saya baca 12, saudara baca 13 dan kita bergantian. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. 13. Yang ditumbuhi semak duri, putri malu di kota yang penuh keringat. Sebab purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian, bukit menara sudah rata untuk selama-lamanya, bahkan tempat itu menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, tempat makan rumput bagi kawanan binatang. 15. Roh dari atas. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. 17. Sama-sama 2, 3. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya gereja kami, gereja yang berjalan, yang dipanggil keluar, eklesia, bahwa kami akan membawa transformasi untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, bahkan untuk bangsa ini. Biar firman-Mu membuka rahasia yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan di sini ayat yang kita baca tadi bahwa ratapi ladangmu yang dulu permai, ratapi pohon anggurmu yang dulu berbuah lebat, tetapi katakan tanah bangsaku atau tempat engkau hidup sekarang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan segala rumahmu tempat bergirang di kota yang penuh keriaan. Dulunya rumah kita yang menjadi kota yang penuh keriaan berubah, purinya sudah ditinggalkan. Keramaian kotamu berubah jadi kesepian. Ini bicara keadaan yang semakin buruk. Ini keadaan yang mungkin Pak Jokowi bilang 2023 gelap. Sudah berapa puluh bangsa ngantri depan IMF. Sudah beberapa ratus lagi yang akan masuk dalam pasien IMF. Inilah yang sedang menjadi news hari-hari ini. Bahwa dulu kami mengalami keriaan, tapi sekarang kami mengalami pemecatan, kami mengalami kemunduran. Hari-hari ini kita melihat tentang hidup yang Nuh katakan, yang Yesus katakan bahwa kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Di mana the worst of the worst itu sedang terjadi, buruk di atas segala buruk. Kenapa Tuhan mengirimkan air bah? Karena Tuhan udah gak tahan lagi akan kejahatan manusia pada saat itu. Dan yang terjadi kita sedang dihadapi bukan keadaan yang baik, tapi kita lihat ladang kita. Bahkan dikatakan saudara baca tadi bahwa rumah kita atau tanah kita tadinya penuh keriaan, tapi sekarang menjadi tempat hewan untuk pesta di situ. Keledai di situ. Pada rumah adalah tempat manusia, tempat orang menikmati apa yang dia dapatkan daripada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah justru menjadi taman bermainnya hewan. Dan dikatakan di situ ayat 15. Tapi ada satu saat di mana keadaan yang buruk itu akan berubah. Semua bilang berubah. Yes, akan ada satu saat di mana keadaanmu yang begitu negatif, yang begitu buruk, yang begitu rasanya gelap akan berubah. Katakan amin. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. This is what we call Pentecost. Kita sedang menyebutnya Pantekosta. Pencurahan roh dari atas, pencurahan roh kudus. Dan ingat bahwa pencurahan roh kudus bukan hanya terjadi di Upper Room, bukan hanya terjadi di Azusa Street. Tapi hari-hari ini yang Pak Niko dapatkan the third Pentecost. Pencurahan roh kudus sampai roh Tuhan dicurahkan dari atas. Apa yang akan terjadi? Maka padang gurun berbicara mengenai keadaan yang begitu kering. Padang gurun berkata mengenai keadaan yang begitu mandul. Padang gurun mengadakan keadaan yang begitu frustasi. Maka padang gurun
Saudara, sambil saya ngomong ini, kalau engkau sedang mengalami padang gurun, ikuti ayat ini, maka keadaanku yang kering akan menjadi kebun buah-buahan. This is, saya percaya Tuhan curahkan Roh Kudus. Roh dari atas itu bukan hanya sekedar keren, bukan hanya sekedar gereja bisa bahasa asing, bukan hanya sekedar menjadi ada kuasa, tetapi harus terjadi perubahan drastis. Lihat, padang gurun dan kebun buah-buahan is not comparable. Hari ini mungkin engkau bilang, oke lah, paling gak aku padang gurun yang bisa tumbuh kaktus aja udah lumayan. Tapi di hari-hari ini Tuhan gak cuma janjikan better, tapi Tuhan janjikan transformasi daripada padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Yes, hari ini keluargamu kayak padang gurun, kering sama kasih, kering sama rekonsiliasi. Tapi kalau engkau percaya, oh Roh Tuhan dicurahkan hari-hari ini, keluargamu bisa di kebun buah-buahan. Buahnya manis, buahnya bisa dinikmati banyak orang. Wow, kebun buah-buahan dan padang gurun. Inilah yang Tuhan akan katakan waktu Tuhan memulihkan Sion, mulutmu akan penuh dengan tertawa. Saya percaya inilah yang Tuhan katakan, hey Indonesia, hey Growth Center. Memang engkau sedang menghadapi hari yang begitu kering. Tetapi Tuhan katakan, aku akan buat padang gurun jadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan akan menjadi hutan. Hutan itu begitu hijau, begitu teduh. Padang gurun begitu panas, begitu terik. Dan saya percaya inilah yang saya mau katakan di sini. Bahwa klimaks daripada Pentakosta, dengarkan ini, klimaks daripada Pentakosta bukan hanya gereja lahir. Betul, di hari Pentakosta, di upper room, hari Pentakosta pertama, itulah hari ulang tahun gereja. Kenapa nanti 2033 semua gereja excited? Karena ini 10 tahun ke depan kita sedang ingin menyelesaikan amanat agung. Kenapa Pak Niko ajak pemimpin dunia kumpul di Amsterdam 2023 dengan judul Everyone? Karena kita akan doa 10 tahun era of evangelism. Karena kita percaya di ulang tahun 2000 gereja nanti, kita mau amanat agung sudah selesai. Katakan amin. Nah, tapi saya ingin katakan di sini bahwa blueprint Pentakosta, rencana Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudusnya bukan hanya sampai mendirikan gereja. Mungkin sudah pikir, wow, satu hari 4.000 orang bertobat, 4.000 orang dibaptis, itu mega church already in one day. Yerusalem tiba-tiba 75% orang benar ada di dalamnya. Tapi saya percaya blueprint Tuhan, klimaks daripada kisah para rasul bukan berhenti cuman mereka bertambah setiap hari jumlah yang diselamatkan. Katakan amin. Tetapi klimaks daripada kisah rasul adalah kita lihat adanya Saulus yang berubah menjadi Paulus. Adanya kepala penjara yang gak pernah dreaming about salvation. Tetapi tiba-tiba satu kejadian, penjaranya earthquake. Dia pikir, oh this is it. Gua akan mati, gua akan dipenggal, gua akan dihukum. Tapi ternyata hari itu dia mengalami transformasi. Dari orang yang akan mati menjadi mendapatkan hidup kekal selamanya. Dia percaya, gimana aku bisa selamat? Paulus memperkenalkan kepada Yesus. Dan dikatakan, bagaimana seisi keluargaku? Hari itu, dari seorang yang gak pernah bermimpi untuk bisa diselamatkan. Bukan hanya dia, tapi seisi keluarganya diselamatkan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya percaya itulah yang Tuhan mulai dari Kisah Rasul 2. Boom, Roh Tuhan dicurahkan. Tapi gak berhenti di pasal 3 di mana cuman berhenti gereja menjadi besar. Tapi masih ada pasal-pasal berikutnya. Waktu ada Cornelius, perwira Itali yang rasanya gak layak untuk menerima apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Bahkan para murid berantem cuman mengadili Petrus. Why kamu bawa kuasa ini ke orang kafir? Kenapa orang ini gak pantas? Orang ini track recordnya jelek. Orang ini gak pantas untuk menjadi orang gereja. Orang ini tertolak. Orang ini gak layak, gak bersih, gak kosher.
Tapi saya percaya berapa saudara di sini yang dulu datang ke sini, engkau rasanya nggak kosher, engkau nggak layak. Tapi hari ini penuh Roh Kudus, dimenangkan, disembuhkan, diurapi, rekonsiliasi karena adanya pencurahan Roh Kudus. Tuhan nggak cuma berhenti kamu jadi members of the church. Tuhan nggak hanya berhenti kamu cuma buat KKJ di sini. Tuhan mau kamu mengalami transformasi, masuk di sini padang gurun, keluar jadi kebun buah-buahan. Itulah yang gereja harus, bukan hanya berhenti sampai mendirikan gereja yang besar. Bukan hanya senang dapat setiap hari orang diselamatkan. Tetapi kita harus menulis kisah-kisah seperti Paulus, seperti Cornelius, seperti kepala penjara ini. Dan saya percaya itulah yang saya rindukan. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu bukan hanya ingin mendirikan gereja. Kalau memang goalnya Tuhan, the end, cuman buat gereja yang besar di mana-mana. Minggu lalu Pastor Daniel sudah bicara mengenai Dallas. Dallas adalah kota yang dimana semua mega church ada di situ. I love Dallas. Gereja-gereja yang saya kalau belajar suka ke Dallas. Ada sekolah teologi yang terkenal di Dallas. Everybody love Dallas. Itu kayak Mekahnya orang Kristen di sana, di mana mereka belajar sekolah Alkitab paling baik. Dikatakan itu gereja-gereja. Kalau saudara pergi gereja di Dallas, gereja nggak cuma 5.000 meter, 7.000 meter, hektaran. Saya pernah masuk ke satu gereja yang bahkan punya food court, punya lapangan golf, semuanya. Mereka begitu besar di sana. Tapi artikel berkata Dallas menjadi kota yang tertinggi kriminalitasnya. So saya percaya bahwa waktu Tuhan katakan padang gurun menjadi kebun buah-buahan, Tuhan rencananya nggak berhenti cuman I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Bahwa pintu gerbang neraka tidak bisa menghalanginya. Saya percaya gereja adalah awal dari transformasi. Gereja harus ada di mana-mana. Tapi bukan jadi berhenti menjadi kelompok eksklusif. Menjadi orang-orang yang dikatakan aku selamat. Wow, masuk ke sini rasanya seperti sorga. Iya betul, karena when we worship God, sorga turun atas tempat ini, katakan amin. Oh rasanya kita masuk di sini menjadi tempat healing kita. Menjadi tempat retreat kita. Menjadi tempat pelarian kita di mana seringkali kita katakan hanya orang-orang yang layak saja yang bisa di sini. Memang orang katakan dipanggil, dipilih, setia yang bisa masuk kerajaan Allah. Jadi kita mulai merasakan, wah gua ini orang khusus. Yang hanya gua yang bisa merasakan seperti ini. I don't care about anybody else. Tapi saya mau katakan hari ini. Kenapa gereja berantem? Kenapa gereja sampai hari ini masih ngiri satu dengan yang lain? Kenapa pastor dengan pastor masih sakit hati? Karena kita hanya melihat stop sampai gereja kita besar. Padahal kalau saudara lihat persentase orang percaya, saya ngomong orang Kristen ya. Persentase orang percaya, orang benar di bangsa ini tidak pernah nambah. Muter di situ aja. Cuman pindah satu panggung ke satu panggung. Oh gereja itu lagi hype. Gereja itu lagi keren. Gereja itu lagi asik. Oh, dan kita mulai tanpa kita sadar kita hanya stop menjadi cuman gereja. Kita stop menjadi orang yang kenyang dan kita anggap gereja menjadi food court rohani. Di mana gue lagi nggak suka makan bakmi, gue akan makan nasi goreng, gue akan pindah ke sana for what you love. Bahkan ada beberapa businessman, sorry businessman, I have to tell you this. Beberapa businessman bilang, pastor, sekarang saya punya gereja di rumah saya sendiri. Saya bangun chapel di situ. Saya bangun yang terbaik. Dan saya pilih hamba Tuhan. Saya pilih menu sehat buat saya. We know what we have to eat. Are you sure about that? Dan banyak orang bilang, gue cuma mau dapatkan mengenai makanan yang gue mau. How about apa yang Tuhan mau buat saudara makan? Seringkali kita pikir, dan kita menjadi self-centered. Apa yang bisa aku makan? Apa yang bisa buat aku bertumbuh? Betul, Bible study mengenai anything yang bagus di Alkitab bagus buat kita bertumbuh. Tetapi bukan itu intinya.
Inti daripada semua ini, engkau diselamatkan supaya orang sekitarmu bisa selamat. Engkau disembuhkan supaya orang sekitarmu bisa sembuh. Kalau dulu engkau bisa lepas dari pornografi, kau percaya bahwa teman kantormu yang sedang terlibat pornografi juga bisa lepas karena kesaksian saudara. You have to tell the story. Gereja harus kembali. Kenapa Tuhan kasih kita ekspansi? Karena expansion akan berubah jadi dominion. Dan dominion berubah jadi transformation. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kenapa gereja kita ada di Manado? Bicara, di sini banyak orang-orang Manado. Kita cinta Manado. Kita cinta Sulawesi Utara. Bahkan saudara tahu Sulawesi Utara ini terjadi sejarahnya karena ada kampung yang namanya Langoan. Terjadi in the 60s. Kalau saudara pernah mengenal revival di mana-mana. Revival di Argentina, revival di Toronto Blessing, revival di Pyongyang. Pernah terjadi di Sulawesi Utara, revival di Langoan. Dan saya pernah ke sana dengan tim dan kami dengar dari seorang sudah jadi oma, tapi dia waktu dia masih anak kecil dan dia waktu zaman terjadi revival Langoan, orang itu di ladang tiba-tiba dengar suara kumpul di tempat ini. Jam segini belum ada sosmed, belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada handphone bahkan, tapi di jam yang sama, di tempat yang sama tiba-tiba udah ribuan orang berkumpul. Dari mana? Karena roh Tuhan dari atas dicurahkan. Dan tiba-tiba tanah itu berubah. Langoan menjadi tempat pencurahan Roh Kudus. Gereja-gereja Pantekosta itu lahir dari Sulawesi Utara. Karena mereka mendapatkan the Holy Spirit, pencurahan Roh Kudus. Tapi banyak orang akhirnya pikir Holy Spirit menjadi cuma miliknya. Menjadi denominasinya dia. Orang lain yang gak sesama saya, kamu gak pantas. Itu bukan para murid bilang Cornelius, kamu gak pantas. Dan mereka lupa. Mereka menjadi seven heaven. Di gereja masing-masing, holy laughter every day. Oh, kesembuhan terjadi, tapi di sebelahnya masih mabok, masih minum cap tikus. Saya ingin challenge gereja hari ini. Saudara mau teriak Yesus di tengah jalan di Manado, nobody cares. Mau bahasa roh di mall, nobody cares. Di sana begitu, kalau saudara pergi ke Tomohon setiap pagi, kalau di sini kita bangun kita dengar suara dari saudara sepupu kita, dari setiap speaker. Di sana bangun lagu rohani di mana-mana. It's so beautiful, but apakah Sulawesi Utara sudah mengalami transformasi, perubahan drastis kepada arah yang lebih baik? Not yet. Karena apa? Gereja dibuat sibuk, hanya berhenti transformasi. Dibuat sibuk Pantekosta. Roh Kudus turun, aku ekspansi dan aku buat dominion, satu nama dominasi menjadi satu organisasi, tapi kita lupa bahwa keadaan dan tugas gereja, tugas orang Kristen adalah membawa transformasi. Engkau menjadi orang yang begitu diberkati, engkau orang yang begitu saleh, engkau orang yang begitu dapat keselamatan, tapi kalau maaf ART-mu bahkan benci dengan Tuhan Yesus. Kita salah, kita cuma berhenti jadi gereja, tapi kita berhenti menjadi agen merubah. Karena Tuhan gak mau cuman roh Tuhan dicurahkan dari atas, bukan cuman keren saja, tapi padang gurun harus berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan harus menjadi hutan. Setup dengan ini, Yehezkiel 47, ayat 8-9, ini berkata mengenai cerita satu sungai yang keluar dari bait Allah. Eklesia atau gereja arti yang dipanggil keluar. Semua bilang dipanggil keluar. Kita semua dipanggil keluar. Di rumah kamu dipanggil keluar, bukan stay inside. You are called to be outside. Kamu dipanggil keluar. Dan inilah seringkali kita menjadi cuman gereja hanya menjadi orang yang dipanggil ke dalam. Senang di dalam, enjoy di dalam. Tetapi Yehezkiel melihat bahwa ada sungai yang keluar. Dan sungai itu
Memang kecil pertama keluar dari bait Allah. Tapi sungai itu dihitung 1000 hasta. Mulai naik dari semata kaki, selutut, sepinggang, bahkan sampai tenggelam orang itu. Yes, gereja Tuhan akan izinkan menghadapi kedalaman. Wow, we love deep in Holy Spirit. Sungai itu makin dalam, Tetapi Yeskiel 47 gak cuma stop sampai sungai itu menjadi dalam. Jangan stop cuman engkau dalam. Jangan cuma stop sampai engkau diberkati. Jangan cuma stop kau jadi begitu besar sungai itu. Tetapi kalau kita baca Yeskiel 47 ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini harus mengalir menuju wilayah timur. Menurun ke arah Yordan, bermuara di laut mati atau laut asin. Air yang mengandung banyak garam. Air itu bisa menjadi tawar. Sehingga, dengar ini. Kemana saja, semua teriak, kemana saja? Kece, kemana saja kamu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Kemana saja? Kemana saja kamu pergi? Harus di situ orang-orang hidup. Dari laut mati yang ada ikan akan menjadi banyak. Kemana saja air sampai air laut menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana akan hidup. By the way, Dead Sea adalah the same location. Laut mati yang dilihat oleh Yeskiel adalah lokasi yang sama dengan Sodom dan Gomora. If you know the story of Sodom dan Gomora, sudah pikir, oh udah pantas itu kota dihancurkan. Tapi sudah tahu, perlu negosiasi. Tuhan kasih sampai, kalau ada 10 orang benar saja di Sodom dan Gomora, aku gak akan hancurkan. See, you have to know the heart of God. Mungkin komunitasmu, RT-mu semua dirubah kayak Niniwe. Bahkan Yunus pun bilang, nehi untuk puasa buat orang kayak mereka. Mungkin engkau disuruh doa untuk suku tertentu. Tapi kamu pahit sama suku tertentu. Kamu pahit sama orang-orang tertentu yang pernah menjarah tokomu. Yang pernah memfitnah engkau. Yang pernah mendiskriminasi engkau. Tapi satu hari Tuhan bilang, nah ngalir ke sana. Bilang, no. That's not me. Tapi firman Tuhan berkata, kemana saja sungai itu mengalir. Bukan kemana saja yang kamu mau. Tapi di mana Tuhan bawa engkau mengalir. Di situ harus ada kehidupan. Kemana saja, come on process. Inilah sifat gereja. Kita cuma bukan berhenti cuma sampai dominion. Wow, dominion. Kita menjadi, we can be majority di bangsa ini. But for what? Apa sih untungnya menjadi mayoritas di bangsa ini? Amerika pernah mayority, bahkan in God we trust. But now you see America menjadi negara yang terkriminal, menjadi negara yang paling mendukung LGBT. How come? Because church stop become church. Gereja berhenti menjadi gereja, yaitu mengalir keluar. Sebab itu saya mau challenge di akhir tahun ini. Why expansion? Why dominion? Supaya engkau membuat transformasi. Supaya kantormu yang mungkin dicap Sodom dan Gomora. Mungkin kau lihat laut mati, tapi Tuhan bilang sungai ini harus mengalir menjamah laut mati. Dan laut mati berubah. Name it. Mungkin tetanggamu. Sebab itu saya ingin berkata semua pada leaders di gereja ini. Mari lihat sekeliling kita. See our neighbors. Kalau gereja megah berdiri, tapi di sebelahnya orang ke sekolah dia susah. Something wrong with us. Saya challenge gereja ini. Ayo kita buka sekolah gratis. Yang terbuka untuk segala agama, suku, dan ras. Dan segala tingkat ekonomi. Let's buka rumah sakit yang gratis. Buat bangsa ini mencicipi bukan hanya padang gurun, tapi akan menjadi kebun buah-buahan. Dan bahkan menjadi hutan. Come on, let's stand up together. I know this is a simple message. Tetapi saya ingin challenge saudara. Jangan pulang dan hanya tenang kalau melihat keluargamu dulu. Ingat apa yang terjadi dalam 3-4 bulan ini. Ratusan orang bisa mati in one day. Karena pesta Halloween, karena nonton bola,
karena earthquake. Lihat kalau itu keluargamu dan engkau bilang, wow, gue belum sempat mengalir ke situ. Gue belum sempat mengenalkan Yesus kepada mereka. Betapa sedihnya kamu karena kamu gak bisa bilang moga-mogahan dia masuk surga. Karena jelas Tuhan berkata, kalau orang itu mati dan dia belum mengenal Yesus dan belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja, you know what you end. Kamu tahu di mana kamu berakhir. Sebab itu hari ini bukan bicara mengenai kekristenan, bukan mengenai kristenisasi. Makanya saya bilang di awal ngomong kingdom of God. Tujuan blueprint Tuhan bukan menciptakan agama, tapi ciptakan kingdom. Di mana ada orang kita, di mana orang dekat kita pun merasakan damai sejahtera. Sebab itu, yuk kita akan hancurkan setiap tembok. Kalau setiap gereja punya hati untuk mentransform bangsa ini, kalau setiap gereja punya hati untuk menyelesaikan amanat agung, maka gereja akan berantem. Dalam YouTube ini saya ingin mengajak setiap my fellow pastors untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Can we join hand together? Ini gak waktunya lagi kita saingan satu dengan yang lain. Ini waktu kita bergandengan tangan. Kita percaya, kita gak mengkristenkan Indonesia, no. Tapi kita ingin melihat penduduknya orang-orang benar, penduduknya orang yang diberkati, penduduknya orang-orang yang akan mengalami janji-janji Tuhan. Indonesia pasti maju, Indonesia pasti kuat lagi, Indonesia akan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Come on church, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan berdoa biarlah tanah ini akan menjadi kebun buah-buahan dan bahkan menjadi hutan. Ayo angkat tanganmu, ku ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan. Ayo kemana angkat tanganmu, gereja keluar. Ku ucapkan berkat. Kita akan ada di setiap posisi, di setiap 7 gunung. Tancapkan panci-panci Tuhan. Ku ucapkan berkat. Ku ucapkan Bekasi, Manado, Karawasi, Jakarta, Sabang, sampai Merauke. Kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini ya Tuhan, come on. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Tuhan hanya tujuan kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Tuhan, come on. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mohon berikan tepuk tangan buat Tuhan. So this conclude 2022. Kenapa Pastor dapatkan ekspansi? Bukan hanya kamu menjadi orang nomor 1 saja. Bukan hanya kamu menjadi Yusuf yang akan diangkat oleh Firaun. Bukan hanya engkau di tempat strategis berhenti sampai di sana. Tapi ingat, Yusuf membuat Mesir, negeri dosa itu, menjadi tidak kelaparan. Yusuf dipakai untuk menyelamatkan Mesir. How about your nation? Ini waktunya kita gak egois. Jadilah gereja yang generous, gereja yang berani berkata mengenai kebenaran dan mengasihi sama kita. Mulai dari rumah tanggamu dulu, mulai dari mertuamu dulu, dari anggota rumah tanggamu.
pembantumu dulu. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan. Apa yang terjadi di Cianjur, saya ingin encourage saudara. Kita akan sedang membuat komunikasi dengan berbagai organisasi. Dan GC memutuskan untuk kita akan lebih membantu kepada rebuilding the city. Karena begitu banyak sekarang pertolongan pertama, semua udah begitu banyak. Kita sedang mencari channel yang baik. Kalau saudara ada channel, saudara bisa menghubungi GC Office untuk menjadi input buat kami. Kami gak akan sembarangan. Tapi kalau saudara yang tergerak untuk memberikan bantuan khusus untuk Cianjur, saudara bisa tulis di berita transfer saudara dan saudara bisa berikan kepada akun misi. Dan kita akan mulai gather sepanjang Desember ini. Bahkan nanti perayaan Natal pengerja kita akan buat satu acara khusus. Semua yang kita dapatkan bazar di antara pengerja kita akan dedikasikan untuk rebuilding Cianjur. Kita percaya ini waktunya. Kita diberkati supaya terjadi transformasi di sana. Tempat ini akan menjadi baik. Yuk kita akan berdoa saat ini buat setiap orang-orang yang rindu mengalami transformasi.